3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Akademik TV, khususnya pada program favorit kita, yakni Scholar Table. Program yang menyuguhkan inspirasi dengan moto resepsi inspirasi. Kembali kita bertemu pada malam hari ini dengan topik yang sangat berbeda dan sangat aktual hari ini, yakni tentang Cyber Army. Siapa yang diuntungkan? Para pemirsa hadirin sekalian, belakangan dan paling tidak pada 2 dekade terakhir ini, setelah kita masuk ke era globalisasi, ciri utamanya adalah kemudahan dalam bidang ICT. Keuntungannya kemudian memudahkan kita untuk bekerja berbasis komunikasi dan berbasis komputer, sehingga segala sesuatu lebih mudah, informasi lebih cepat sampai, lebih mudah diperoleh di mana-mana. Memudahkan kita untuk berhubungan dengan pihak lain, khususnya terkait dengan penyimpanan, kemudian pengiriman, dan pendayagunaan data untuk kepentingan, segala kepentingan termasuk di dalamnya adalah kepentingan pendidikan. Namun demikian, era digital semacam itu, kita sebut, juga mengalami atau memiliki kelemahan tertentu atau ancaman tertentu, yakni dimungkinkannya untuk kemudian orang secara bebas menyebar informasi, kemudian perbedaan pengetahuan antara satu dengan yang lainnya kemudian menjadi ada information gap dan sebagainya, dan kemudian kita akan menjadi kebanjiran informasi antara yang penting, yang perlu, yang tidak perlu, yang rabis dan sebagainya. Di luar itu kemudian juga ada persoalan lain mungkin, yakni tentang pengamanan. Oleh karena itu ada beberapa belakangan concern tentang cyber peace dan sebagainya. Nah, terkait khususnya dengan persoalan informasi yang banyak itu yang ada di cyber atau dunia maya itu, malam hari ini kita mengundang secara khusus seorang kalau boleh disebut GI Jane Cyber begitu, tapi sama sekali tidak berotot begitu ya. Sebaliknya justru orangnya begitu lembut, begitu ya, ramah begitu ya. Namun beliau sudah kurang lebih 3 tahun bekerja sebagai seorang yang bergabung di dalam Cyber Army ini. Kita hadirkan ke hadapan kita bersama, yakni Mbak atau Adinda Maudy Sandra Alim Wijaya, sarjana sastra ya. Selamat malam Mbak Maudy. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Mbak Maudy itu sama sekali tidak berotot layaknya Army begitu, GI Jane tadi saya sebut, tapi ini GI Jane-nya adalah untuk cyber ya. Pemirsa sekalian, Mbak Maudy ini seorang sarjana di bidang sastra, tapi kemudian setelah itu beliau menekuni bidang Cyber Army dan bergabung di sebuah klub atau perkumpulan begitu ya, yang disebut dengan Cyber Army, dan bekerja setelah 3 tahun ini tentu sudah banyak sekali pengalaman yang bisa kita share dan kita gali pada malam hari ini tentunya dari beliau, karena banyak sekali barangkali pemahaman masyarakat ini Mbak Maudy yang rambling atau kebingungan antara mana yang Cyber Army, mana yang hacker begitu ya, mana yang apalagi barangkali belakangan kita mengenal buzzer seperti itu. Jadi orang kadang menggabungkan atau mismatching atau dalam penggunaan kata itu. Nah, oleh karena itu, mungkin malam hari ini kita akan berbincang lebih dalam tentang itu dengan Mbak Maudy, ya, dengan pengalaman yang begitu panjang. Mbak Maudy,
kita mulai dari pertanyaan yang sangat basic yang masyarakat mungkin pengen tahu, apa itu sebetulnya sih cyber army, apa binatangnya itu yang cyber army itu dan apa yang dikerjakannya itu sebagai seorang relawan barangkali cyber army, atau mungkin ada orang yang bekerja secara profesional sebagai cyber army. Silakan Mbak Modi. Ya, jadi pertama-tama perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa sebenarnya kata bekerja itu kurang tepat. Karena kalau istilahnya kalau kita bekerja, kita menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu untuk penghidupan. Intinya itu, ya. Nah, sedangkan kita di sini itu bukan seperti itu konsepnya. Jadi karena kita memiliki ideologi, kita memiliki suatu idealisme yang sama, jadi kita bergabung itu di dalam satu naungan organisasi ini gitu. Jadi kita ini nggak dibayar sama sekali. Jadi bahkan keluarga saya pun bilang, kamu nih ngapain sih tiap hari di IG, tiap hari di medsos, tapi nggak menghasilkan apa-apa, gitu loh, nggak menghasilkan uang, gitu. Ya, seperti itu. Jadi cyber army adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan pandang untuk bergabung di dalam sebuah kegiatan yang sama, gitu ya. Dia lalu kemudian mungkin mirip seperti social worker juga kalau tapi di dunia maya, kira-kira begitu ya. Social worker yang ngurusi sesuatu di dunia maya, kira-kira begitu. Boleh kita sebut begitu, Mbak Modi? Iya, bisa seperti itu. Makanya kalau social worker sebetulnya dia bekerja juga karena dia punya tujuan, dia punya metode di dalam bekerja juga. Cuman barangkali di sini mungkin tadi yang kita tidak yang minusnya adalah tidak dengan tujuan memperoleh income itu barangkali, ya keuntungan kira-kira begitu. Nah kalau begitu sebetulnya para aktivis cyber army ini bekerja untuk siapa kalau organisasi ini under the banner apa begitu kira-kira? Seperti Mbak Modi sendiri ketika memutuskan untuk menjadi volunteer di situ begitu, itu bergabung dengan siapa gitu. Atau ada nama bendera yang diusung begitu? Ada sebenarnya, cuman mungkin saya nggak sebutkan di sini ya. Ada beberapa teman kita waktu itu juga kena persekusi secara terang-terangan di tempat umum. Jadi sementara untuk di topik diskusi ini saya nggak akan sebut gitu. Tentu begitu ya. Tetapi kalau dibilang bekerja untuk siapa, itu sebenarnya begini ya. Jadi kita tuh semua pokoknya bekerja di dalam koridor hukum, ya. Kita berdasarkan undang-undang ITE, ya. Dan kita harus dalam jalur situ, kita nggak boleh keluar. Kita meluruskan yang nggak benar, berita hoax, kemudian misalnya ada harassment yang nggak benar, itu kita lurusin. Gitu. Kok terputus ya? Oleh cyber army begitu, informasi-informasi yang tidak benar yang berserakan di dunia maya begitu, di medsos khususnya begitu ya, dan kemudian mencoba untuk menghilangkannya kalau bisa, atau mendamping membuat padanannya kira-kira begitu, atau membuat sandingan informasi yang lebih baik misalnya begitu, barangkali begitu ya. Nah, tapi sebenarnya lebih begini ya, kalau menurut saya yang kita lakukan itu meluruskan. Jadi misalnya mereka bilang seperti ini, mereka nge-postnya itu misalnya, oh si A melakukan ini gitu. Tapi ternyata sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kita kasih ini loh datanya yang benar seperti ini, dan kita ambil datanya itu juga bukan dari website yang baru dibuat apa-apa. Kita selalu bikin komparasi dari website di luar negeri, kemudian dari dalam negeri, kemudian misalnya dari lembaga survei itu yang kredibel seperti itu. Jadi bekerja dengan data, bekerja untuk tujuan bagaimana mengamankan dunia maya dari informasi yang salah atau yang keliru begitu,
ya, dengan kemudian melalui berbagai metode atau yang ditemui supaya kemudian diluruskan. Ini tujuannya seperti itu ya, Mbak Modi ya. Tentu kita juga masyarakat sering baca kan, kita misalnya yang belakangan terkenal ada Muslim Cyber Army gitu, ya dah. Yang lainnya mungkin saya tidak tahu kira-kira yang menampakkan diri seperti itu, yang mungkin Mbak Modi bisa kenalkan atau yang dikenali masyarakat, kira-kira kelompok-kelompok ini atau memang ada misalnya terkait dengan sesuatu? Kalau mau bahas mengenai MCA itu sebenarnya terlalu spesifik ya kalau saya bilang. Ya, jadi saya dalam hal ini hanya mau menegaskan bahwa tugas kita itu mengcounter gitu. Jadi misalnya dia bilang begini, ya, terus kita sebut loh bukan yang seperti ini yang benar, ini kita sudah ada patokannya yang paten seperti ini, begitu. Ya, jadi seperti ini saya ambil contoh aja ya. Misalnya mereka bilang, oh panutan Muslim yang benar itu bukan NU, tetapi yang lain. Nah ini berarti nggak benar, ini sudah mau membelokkan ini. Gitu. Ya. Ada bias di situ ya. Ada bias. Tapi tadi kan saya hanya menyebut satu yang memang secara terbuka menyebut dirinya MCA gitu atau MCA tadi ya, yang mereka terang di dunia maya, hampir setiap orang mungkin sering bisa menemuinya begitu. Tapi tentu kelompok-kelompok ini tidak sedikit jumlahnya begitu ya, Mbak Modi. Menurut Mbak Modi di Indonesia kira-kira ada berapa kelompok-kelompok yang menjadi relawan tadi yang sangat mulia ini? Kalau dibilang kita ini nggak mulia juga ya, jangan disebut mulia lah, terlalu bagus. Ya, pekerjaan yang seperti itu tentu mulia ya begitu. Ketika itu menawarkan sebuah kebaikan. Ya sebenarnya kalau mau disebut satu persatu tuh banyak. Orang nanam istilahnya ini kata satu tumbuh 1000 begitu kalau mau. Jadi biasanya berapa orang dalam satu kelompok, katakan kelompok volunteer yang mungkin under a certain banner begitu ya, menggunakan banner tertentu begitu. Karena kalau tidak ada bannernya tentu, apalagi tadi Mbak Modi nyebut ada ideologi gitu ya, yang menggiringnya atau yang menjadi reasoningnya mengapa saya berbuat begini. Tentu ada ideologi yang diyakini kira-kira begitu. Ya Mbak Modi. Ya. Betul. Ideologi itu dalam artian kita idealisme juga ya. Jadi idealisme kita seperti apa. Kemudian itu kan mungkin saya rasa pasti berseberangan dengan idealisme yang kelompok yang kita counter gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah idealisme saya benar, ya mungkin menurut mereka salah begitu. Oke. Ya. Itu kalau saya bilang. Jadi kebanyakan para di dalam satu di dalam satu banner itu mungkin kalau di dalam kelompok kami itu ya ada ratusan lah ya, kurang lebih. Ya, tapi kami satu sama lain ini nggak saling mengenal begitu. Bahkan kita tinggal di daerah yang berbeda-beda gitu, seluruh, ada yang di luar negeri, bahkan ada yang di luar pulau, di luar Jawa, di mana-mana. Oke. Itu baru dalam satu banner saja sudah seperti itu ya. Oke, tapi tentu ini ada organisasinya Mbak Modi. Yang saya maksud organisasi itu ada leadernya, kemudian mungkin ada technical workersnya, ada yang technical, keahlian technicalnya kalau perlu dibantu misalnya, kemudian ada punya problem dengan peralatan, kemudian ada yang mungkin sosial, ada yang menjamin hukumnya atau seperti itu, tentu ada organisasinya. Enggak, jadi begini, yang perlu saya tegaskan, ini kan kita bergabung ke sini kan sukarela. Jadi pada awal kita bergabung itu kita menandatangani suatu fakta yang dikirimkan secara elektronik. Itu di situ diberitahu kita nih harus bergerak di dalam koridor hukum. Ya, kita mendukung ideologi negara. Itu yang ditekankan betul-betul itu. Jadi kita nggak boleh melenceng dari situ.
Oke, Ya. ada code of conduct lah ya, gitu ya. Ya. Ada, dan tidak ada bantuan sama sekali. Jadi kita mau post suatu berita atau enggak, itu terserah kita. Jadi enggak ada suatu keharusan kamu tiap hari harus post berapa atau bagaimana tuh enggak ada aturan seperti itu, tidak ada. Karena kita kan volunteer di sini sifatnya. Oke. Medianya jadi apa saja ini? Kalau medsos apa ada Facebook, ada IG, ada itu semua di semua media itu Iya, atau betul. apa biasa? Di Instagram juga ada. Dulu pernah saya pegang itu kurang lebih ada sekitar akun nasionalis di Facebook waktu itu. Sekarang sudah enggak. Sekarang saya hanya di Instagram saja. Oke, gitu ya. Jadi ada di Facebook, nanti ada di Twitter, ada hampir semua media itu digunakan ya. Ya. Kalau menurut Mbak Maudy, sejak kapan disebut aktivitas Cyber Army ini? Kalau ditanya sejak kapan muncul, ya mungkin bahkan sebelum saya terjun ke sini itu sudah lama ya. Cuman kebetulan 3 tahun yang lalu itu ada yang ngajak saya, akhirnya ya sudah saya bergabung ke sini karena saya pikir ya nggak ada salahnya lah saya ikut membantu melakukan sesuatu gitu. Ya. Oke. Jadi kalau boleh ini kebanyakan teman-teman Mbak Maudy ini reason behind atau motivasi bergabungnya itu lebih karena apa ya, panggilan jiwa begitu atau gimana Mbak Maudy? Betul. Kami ini bukan ini ya, bukan yang pengangguran terus nggak ada kerjaan terus apa gitu juga enggak gitu. Jadi kita semua punya pekerjaan utama, cuman kita lakukan ini karena yaitu idealisme tadi itu. Alright. Berapa jam biasanya umumnya teman-teman terutama kayak Mbak Maudy ini menggunakan waktunya untuk kegiatan sebagai seorang Cyber Army ini? Jadi begini ya, itu semua tergantung dari berita update apa yang sedang beredar saat ini dan apakah kita perlu mengcounter itu. Gitu. Jadi seandainya isu ini nanti kita berpikir, oh nanti ini berkembangnya bisa gawat ini, implikasinya bisa ke sana ke sini gitu. Nah itu kita cepat counter. Gitu. Oke, ya. Paling tidak lah 1 jam atau 2 jam dalam sehari mungkin waktunya disedekahkan nih istilahnya ya, dimanfaatkan untuk umum ya, begitu. Ini kalau tadi ada menarik sekali ideologi kebangsaan yang apa namanya mendorong untuk melakukan itu, jangan sampai bangsa ini kemudian dikacau oleh informasi-informasi yang ini. Jadi sebetulnya yang dilawan oleh Cyber Army ini intinya apa nih? Hoax kah atau kemudian apa namanya berita yang kemudian relatively mungkin politik begitu atau agama atau apa dan sebagainya? Kita bergeraknya tuh semua bidang. Jadi pokok ada yang nggak benar kita lurusin gitu aja. Kita kasih data yang benar gitu. Ini loh yang sebenarnya seperti ini. Gitu. Jadi kita tidak mengcover hanya satu bidang, misalnya agama saja atau politik saja, semua gitu. Jadi untuk itu maka seorang apa namanya, panggilannya apa nih? Seorang Cyber Army ini orang-orang yang bergabung sebagai Cyber Army apa panggilannya atau sebutannya? Cyber Army awal. Aktivis ya. Anggaplah seperti aktivis. Cuman kita bukan hacker ya, lain ya. Jadi kalau hacker itu yang punya kemampuan di bidang cyber security. Jadi mereka lain. Nah, kita bidangnya Cyber Army, kita mengcounter berita yang nggak benar itu. Ya, berarti ini Cyber Army tidak terkait dengan technical dari IT-nya, begitu ya, tetapi lebih pada kontennya, begitu ya. Bedanya dengan hacker, kalau hacker biasanya bergerak di ranah technical dari komputer atau IT, gitu. Kemudian Cyber Army bergerak lebih di konten begitu. Tapi
menurut pengalaman Mbak Modi atau barangkali ada sharing ideas dengan kelompok-kelompok dari aktivis Cyber Army ini, adakah sesungguhnya di dunia ini ancaman baik itu terhadap karena hoax itu bisa mengancam kemana-mana, bisa ekonomi, begitu bisa kedaulatan juga barangkali ini yang paling berbahaya saya kira, begitu ya. Kemudian juga mengancam eksistensi dari sesuatu lah yang ada di dalam masyarakat, gitu ya. Misalnya bisa terjadi benturan antar kelompok masyarakat. Jadi kehadiran aktivis ini tentunya sangat berarti nih di dalam kehidupan dunia maya maupun dunia real ini ya gitu. Nah, sebetulnya seberapa besar ancaman itu yang dilihat oleh para aktivis Cyber Army sehingga dia mau merelakan waktunya, dananya, begitu tentunya untuk bergabung dalam Cyber Army ini? Jadi begini ya, kadang-kadang kita akan melihat ya suatu berita itu tidak objektif lagi. Ini bisa dibantu untuk ini Mas Reki, untuk slide pertama. Ini saya mau kasih contoh ya, seperti ini berita yang beredar itu yang membuat kita khawatir. Salah satu contoh aja. Iya. Pertama Mas Reki tolong. Ya, yang pertama, ya ini. Ya, ini saya ambil contoh. Ya, ini saya ambil case yang ringan aja ya. Jadi mengenai Joko Chandra. Jadi di sini mereka ini berusaha membuat suatu kebohongan yang sangat tendensius. Tendensinya kemana? Agar TNI dan polisi ini dibenci oleh rakyat. Karena ini mereka membuat suatu perbandingan wajahnya Joko Chandra ini pada saat sebelum dan sesudah ditangkap, begitu. Ada perbedaan, begitu. Tapi sekarang yang ingin saya sampaikan, yang namanya polisi menahan seseorang itu nggak mungkin sembarangan. Ya pasti sudah dipastikan dulu identitasnya, kemudian mungkin juga dites secara medis, ini benar nggak orangnya, seperti itu. Bahkan sampai ke DNA kalau perlu begitu ya, segitu detail gitu ya. Betul. Terus nanti dikalahkan oleh hanya informasi yang berbasis gambar, kira-kira begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kita perlu luruskan yang ini yang contoh ringan aja saya ambil ini. Iya, betul. Oke. Jadi oleh karena itu menurut teman-teman aktivis ini, ya, sehingga perlu atau merasa terpanggil untuk menjadi aktivis Cyber Army ini. Terhadap ini kekacauan atau apa begitu, sehingga merasa perlu membentengi ini. Ya, seperti yang bisa kita lihat bersama ya, perkembangan belakangan ini. Banyak sekali pihak itu yang ingin mengganti ideologi negara. Ya, jadi dibilang kalau Pancasila itu musyrik, kemudian ya seperti itulah. Hal-hal yang seperti itu tuh yang kita bentengi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Itu jadi bisa meruntuhkan kedaulatan kalau lebih jauh gitu ya, bahkan seperti itu barangkali. Iya. Nah, ini tadi kita sudah masuk pada satu contoh yang menurut saya menarik sekali, aktual begitu ya, dan ternyata sangat mengganggu lah pada keamanan ini ya, terutama mengganggu pekerjaan dari penegak hukum kita. Nah, kalau misalnya ada satu berita seperti itu, ya, ketangkap oleh salah seorang aktivis, at the same time mungkin 2 or more aktivis juga menangkap berita itu. Nah, ini yang mengcounter itu bersama-sama secara bebas atau ada koordinasi untuk ini saja, saya saja, atau melalui admin begitu? Enggak ada, kita enggak ada admin. Oke. Iya, free. Kamu mau post, nggak post terserah gitu, tidak ada paksa. Oke, jadi bisa saja satu berita di-counter oleh 3-4 aktivis yang kemudian mungkin berbeda-beda atau sama saja mungkin begitu ya, Mbak Modi ya? Iya. Oke.
Ini soalnya kan begini, Mbak Modi, lebih jauh kita biar masyarakat tahu. Ya. Tadi kita sudah bicara ya bedanya cyber army dengan seorang hacker, gitu ya. Kalau hacker mungkin sampai bisa membobol keamanan dari sebuah mungkin lembaga keuangan bahkan atau sebuah perusahaan tertentu yang sangat berbahaya itu kalau mendapatkan ini. Namun cyber army ini juga tentu barangkali aware akan bahaya-bahaya tadi seperti kedaulatan dan mungkin bisa saja ekonomi negara begitu ya. Nah, kita sering membaca juga ini atau masyarakat juga bertanya-tanya tentang adanya cyber peace begitu ya. Sebetulnya ya cyber peace ini berkenaan dengan keamanan dunia maya nih, cyber gitu ya. Seberapa aman atau orang sebetulnya tidak terlalu harus aman, walaupun tidak merasa aman betul di dunia maya ini, walaupun sangat perlu dunia maya karena informasi bisa cepat begitu ya. Ini iklan saja bisa dalam 2 hari nanti sudah ditiru, diselewengkan produknya, dibikin parodi gitu. Ada kaitan sebetulnya cyber peace itu kata orang, kata ahli itu mudah di dalam teori, tapi tidak mudah. Bagaimana komentar Mbak Modi yang sudah berpengalaman sebagai seorang aktivis cyber army ini? Ya sebenarnya kalau mengenai itu tuh tergantung kembali ke individunya lagi ya kalau menurut saya ya. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua seperti itu tuh kembali terpulang kembali nanti. Oke. Ya. Jadi Mbak Modi masih nyebut mudah-mudahan dunia maya ini masih aman-aman saja begitu ya. Selagi aktivis masih banyak. Iya, asal kita melakukan sesuai dengan tugas kita tuh dan tidak keluar dari koridor hukum itu yang saya tekankan selalu. Dalam nge-push apapun itu selalu saya tekankan. Oke. Menarik sekali, kita deal dengan orang-orang yang merelakan waktunya, merelakan peralatannya, digunakan untuk kepentingan umum, seperti itu ya, picture dari seorang aktivis atau dari para aktivis cyber army ini. Lalu kalau misalnya organisasi ini relatively loose, gitu ya, organisasinya kan relatively loose, gini. Tidak terikat dalam satu doktrin gitu, atau bahkan tidak saling bantu dari sisi finansial gitu. Kira-kira mungkin nggak seorang aktivis kemudian punya kecenderungan untuk menyukai pada sisi tertentu dari dunia misalnya, dari dunia yang ada, ekonomi kah begitu, kemudian atau ada yang lebih suka politik begitu, atau lebih suka menspesifik pada pendidikan karena tidak semua bisa dia awasi. Kira-kira begitu Mbak Modi, dari teman-teman aktivis ada nggak yang hobi pada satu saja nih, pendidikan, ekonomi begitu, atau politik saja begitu? Enggak, kita cover semua sih. Secara general, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kita tidak specified pada satu bidang itu. Misalnya ada itu bilang misalnya bilang mengenai pendidikan, beritanya hoaxnya seperti ini, bilang libur sampai 2 tahun lagi. Nah itu kita lurusin seperti itu. Oke. Jadi di situ tidak ditentukan oleh passion juga seseorang, Mbak Modi? Saya rasa tidak ya, karena karena semua itu kita tuh nggak ini ya, tidak ada komando tapi bisa ngepost sesuatu tuh dalam sepertinya tuh topik yang sama dalam satu waktu gitu. Seperti itu. Oke, menarik. Tapi mungkin nggak ya ini bukan Mbak Modi ini. Ya. Menurut pengalaman Mbak Modi. Karena mungkin orang tidak memiliki kapabilitas yang sama pada satu ruang atau bidang tertentu, mungkin dia relaktan kan untuk ngepost bidang ini saya kurang nih, risetnya juga saya mungkin lemah gitu ya, tapi saya kuat di bidang ini gitu. Nah ketika ada event-event tertentu dari
dari negara, misalnya ada event pemilu nih, ini kan anunya rame banget ini, penggemar dunia maya juga jadi lebih banyak barangkali begitu kan, begitu banyak curiosity dari orang untuk mengikuti perkembangan, tapi pada saat yang sama teman-teman di luar sana yang bukan cyber army juga aktif sekali, mereka merelakan apa namanya seleranya, bahkan waktunya seleranya kemudian meramaikan maya itu. Nah, masa sibuk begitu dan ada masa-masa agak santai di dunia maya sebagai seorang cyber aktivis. Kalau lagi pemilu misalnya, katakan, ini lagi ramai ini, maka sehari bisa 4 jam. Gitu. Enggak juga, iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung ini kita perlu cover enggak, walaupun lagi rame di politik, misalnya lagi rame pilkada, tapi kalau kita merasa nggak ada yang perlu di cover, ya kita nggak akan push apa-apa gitu. Jadi benar-benar independen seorang aktivis cyber army ya? Benar-benar independen, oke. Karena independen itu maka dia pasti sangat kuat di dalam menentukan pilihan ya. Tentunya seperti itu, to do posting or not to do, kira-kira begitu ya. Tadi kuat sekali ini. Kemungkinan ada nggak sebagai seorang cyber army kemudian apa namanya juga seorang aktivis lain misalnya, menurut pengalaman Mbak Maudi? Suaranya putus-putus tadi, gimana? Oh, oke. Menurut pengalaman Mbak Maudi dari yang Mbak di dunia maya ini Mbak Maudi mungkin nggak untuk mengenali seorang, ini cyber aktivis, ini bukan cyber aktivis, bisa dikenali ya? Apakah masyarakat awam bisa mengenali bahwa seseorang itu adalah seorang cyber aktivis atau bukan cyber aktivis? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kenapa? Ya, kenapa tidak bisa? Kecuali dia mengenali orang itu dengan baik dan mengikuti sosmednya, begitu. Karena rata-rata dari kami itu tidak, di luar itu nggak gembar-gembor. Gitu. Jadi kita nih nggak pernah di luar itu terus berusaha menghasut orang supaya suka dengan, misalnya dengan pemimpin daerah ini atau apa gitu, enggak. Kita di dunia nyata benar-benar lepas dari semua itu. Luar biasa. Dari independensi seorang aktivis cyber army, mungkin nggak seorang aktivis itu menentukan untuk lebih menyukai atau tidak menyukai atau keberpihakan seperti itu, Mbak Maudi? Keberpihakan dalam hal apa maksudnya? Oh, banyak sekali. Misalnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan belakangan ini kita sedang mengalami apa namanya uji coba ini, ya kan? Ya, ya. Dicoba oleh COVID, kemudian kita mencoba menggunakan distance learning, gitu, tapi juga dengan berbagai kelemahan. Nah, ini tentu banyak sekali informasi-informasi yang relatif tidak baik lah atau tidak kondusif terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Nah, tentu di sini ada kemungkinan keberpihakan yang masuk dari seorang apa namanya aktivis yang independen tadi. Ya, gitu. Ya betul. Memang ada beberapa, mungkin ya beberapa dari kami, bahkan saya sendiri gitu, itu ada pro kontra ya. Jadi apakah ini lebih baik sekolah daring ataukah lebih baik sekolah dengan ini konvensional ya, hadir di sekolah seperti itu. Cuman saya sendiri sebagai orang tua itu lebih berpikir, lebih condong untuk sementara ini sampai vaksin ini benar-benar bisa diproduksi massal ya, itu lebih baik sekolah daring kalau menurut saya. Dan saya postnya itu paling tidak memberikan sedikitlah dukungan untuk sekolah daring ini sampai paling tidak 6 bulan ke depan, seperti itu. Nah, di situ ada hang ya, screen-nya ada persoalan juga apa ya, oke. Terus ini
guyon saja, mungkin nggak seorang aktivis cyber kemudian ternyata seperti kita bawa sepeda motor begitu di jalan gitu, sama-sama polisi tapi kebetulan senggolan gitu. Artinya aktivis cyber dengan aktivis cyber yang sama-sama punya ideologi begitu, punya tujuan baik, kemudian di dunia maya ketemu tak sengaja dalam perbedaan pendapat. Ini bagaimana Mbak Modi? Pernah juga ya? Kalau yang seperti itu saya belum pernah mengalami. Oke. Tapi kemungkinannya? Kemungkinannya kalau sampai ini maksudnya untuk ini ya, perbedaan pendapat ya. Iya, ya, perbedaan pendapat antara aktivis. Gini, karena independen itu, jadi kita masing-masing itu juga punya prinsip. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita anggap benar ini ke orang lain, gitu. Jadi nggak perlu ada keributan, tinggal ya pokoknya kita ini kamu mau makan soto, saya mau makan rawon, ya sudah masing-masing seperti itu. Oke, seperti itu. Dari organisasi sendiri misalnya, ketika kita post sesuatu, tapi ternyata mungkin karena kita daftar tadi ya. Ya. Gini ya, perlu saya koreksi ya. Daftar pada sebuah organisasi cyber. Gini, saya ralat dulu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang daftar itu kurang tepat ya. Jadi benar, memang ada nama kita mencantumkan nama di situ, tapi bukan kita mendaftarkan diri seperti daftar jadi begitu, bukan. Jadi setelah diketahui latar belakang ideologi kita ini seperti apa, orangnya seperti apa, background-nya, itu kita tuh seperti diikat di dalam suatu perjanjian bahwa kita nggak akan melanggar hukum, itu aja sebenarnya. Apa yang kita post itu harus yang dengan siapa? Kebenaran, ya, gitu. Ada undang-undang ITE kan, seperti Mas Reki bisa dibantu untuk ini ya, post slide yang kedua dan ketiga. Ya, ini penting ini. Nah, ini seperti kita bisa baca di sini ya. Ini kita berpegangnya tuh di sini. Jadi undang-undang ITE ya. Jadi nggak bisa keluar dari sini. Itu yang ditekankan oleh organisasi. Oke. Ya, jadi rule of the game-nya jelas ya. Betul. Kira-kira begitu. Nggak usah serius gitu. Soalnya ini kan kayak dunia maya gitu. Sedang di dunia nyata saja, Mbak Modi, ada orang yang melakukan kontrak dengan yang tidak nampak. Perjanjian dengan nyiblorong. Seperti begitu ini kesannya. Nah, ini supaya masyarakat tidak menganggap bahwa kita melakukan perjanjian dengan nyiblorong atau perjanjian dengan siapa begitu. Tentu kita melakukan perjanjian dengan siapa gitu sebagai seorang aktivis. Jadi begini, memang ada ketua organisasi ya, tapi kan seperti saya bilang tadi saya nggak bisa sebutkan di sini. Oh ya. Ya, maksudnya pokok selama ini kita ya di dalam koridor hukum itu saja yang bisa saya open ya untuk saat ini. Ya, betul. Ya, dan banyak organ relawan yang seperti itu, semua mereka sudah ada dasar hukumnya seperti itu memang, gitu. Oke. Jadi saya kira ini dunia baru perlu diketahui oleh masyarakat bahwa volunteer bisa bekerja untuk kemaslahatan begitu, kebaikan bersama begitu ya. Kemudian tanpa ada ikatan dalam bentuk kepentingan ekonomi, namun mereka bisa memiliki kesamaan pandang bahwa dunia maya harus dibersihkan dari informasi-informasi yang menyesatkan begitu. Ini adalah fenomena yang sulit terjadi di dunia nyata, dunia kita, begitu, karena dunia nyata itu sangat membutuhkan resources begitu,
setidaknya kalau kita mau ngejar ketemu orang harus berkeringat-keringat begitu ya. Kalau pakai sepeda harus mompa dulu mungkin sepedanya. Di sini tidak, di dunia maya. Maka inilah fenomena era digital di mana orang bisa bergabung bersama, berbuat baik bersama dengan komitmen yang bersama, tetapi kemudian dengan upayanya masing-masing, dengan independensi yang begitu kuat. Begitu yang kita dapat penjelasannya dari Pak Maudi. Iya. Sejauh itu sikap dan tujuan yang mulia ini, kira-kira menurut Mbak Maudi siapa yang mendapatkan keuntungan pertama dari upaya kita yang baik itu? Kalau mau jelas seperti itu ya jelas yang diuntungkan tuh orang yang benar. Itu. Orang yang kita bersihkan namanya. Publik ya. Oh, ada publik pertama dulu. Orang yang kita bersihkan namanya. Iya. Begitu. Itu yang pertama. Pada kasus contoh tadi misalnya ya, Pak Joko gitu ya, itu mendapatkan keuntungan moral bahwa namanya sudah dibersihkan dari tangan-tangan jahil yang ingin mengotori, kira-kira begitu ya, Mbak Maudi. Saya kira bukan kalau di kasus yang saya ambil contoh tadi, bukan Joko Chandranya yang diuntungkan ya. Dalam hal ini kita mau membuat masyarakat melihat, masyarakat Indonesia melihat, ini loh beneran Joko Chandra yang ditangkap, bukan orang lain, seperti itu. Jadi yang beruntung polisi. Iya. Polisinya, kepolisian. Jadi kita mau bersihkan namanya kan ini gitu. Mereka yang berjasa menangkap gitu. Jadi pertama bisa saja yang untung adalah institusi, nah gitu ya, yang dibersihkan namanya, betul. yang ditangkal gangguannya, kira-kira begitu ya Mbak Maudi. Kemudian yang kedua mungkin bisa juga personal ya, kalau ada seorang public figure yang kemudian mungkin juga diplesetin atau dibuat berita yang miring dan sebagainya, itu teman-teman dari aktivis segera bangkit gitu ya, girahnya gitu ya, langsung wah ini tidak betul. Kemudian biasanya apa yang dilakukan setelah mendapatkan berita itu? Menemukan berita yang tidak, cari data dulu. Ya, kita cari data yang valid dulu. Kalau sampai kemana-mana. Kalau biasanya kalau sampai terjadi salah satu atau salah dua dari kita salah post, kita langsung turunkan berita itu, kita minta maaf. Seperti itu. Oke. Begitu saling tolong menolongnya gitu. Ada jaringannya berarti ya Mbak Maudi ya. Kalau dibilang jaringan sih sebenarnya enggak ya. Bisa aja nanti misalnya ini lagi misalnya ini saya ambil contoh nih Pak Jokowi yang lagi kena harassment ya. Cyberbullying misalnya di yang kena. Bisa aja waktu itu saya lagi repot sama kerjaan saya. Jadi saya nggak ikut ngepost apa-apa mengenai beliau. Ya, bisa seperti itu. Tapi ketika ada yang kemudian salah, segera ada teman yang lain yang repost dan kemudian mungkin dikontak itu bukan yang ngepost yang lain. Gitu, nurunin sendiri dan kemudian minta maaf. Artinya minta maaf gitu ya. Suatu sikap yang kesatria itu yang agak sulit orang kita biasanya mulai belajar seperti itu. Minta maaf aja susah gitu. Tapi ini kelompok aktivis Cyber Army karena menyadari dan terikat oleh undang-undang yang jelas, maka dia segera harus minta maaf begitu ya. Ada trainingnya begitu Mbak Maudi? Untuk bisa setelah kita sign agreement yang tadi itu, kemudian supaya kita tidak ya bego-bego amat di dalam ini, mungkin tentu ada semacam dilatih atau diberi ketajaman. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya pantesan tadi saya lihat badannya juga nggak begitu berotot karena nggak pakai latihan. Ini mestinya seorang Cyber Army, ini juga tidak pakai seragam yang
loreng-loreng begitu gitu ya, harus relax bawaannya begitu ya. Ya sebenarnya Mungkin ada, tapi saya lagi nggak pakai gitu aja. oh gitu ya. Iya. Ternyata ada juga uniformnya. Ada, tapi ya itu Mm-mm. nggak pakai kita dan nggak harus pakai. Itu biasanya Iya. kalau ketua lagi menghadap ke ini ya cybercrime untuk melaporkan suatu kasus, nah itu baru dipakai seperti itu. Menarik. Speaking about cybercrime gitu, berarti kita tentunya menjadi kawan baik dari apa namanya institusi yang mengurusi masalah cybercrime gitu ya. Ya. Karena ini sangat membantu bagi mereka. Apakah bukan oleh ketua atau kita bisa mendapatkan delegasi begitu, didelegasiin oleh ketua? Silakan Anda report. Misalnya kejadiannya di Pekanbaru nih, saya di Pekanbaru, saya seorang aktivis cyber army, kemudian di sini yang terjadinya crime di cyber itu, pelakunya ada di sini, dan apakah berarti saya yang melapor ke cyber crime institusi yang mengurusi cybercrime. Biasanya Polri ya, gitu ya. Iya. Jadi begini, misalnya ini saya ambil contoh ya, seperti kasusnya waktu itu kejadian di Surabaya ya. Jadi tersangkanya ini mau lari, habis dia menghina salah satu ormas di Surabaya waktu itu, dia mau lari. Padahal kita sudah pegang nomor handphonenya dia. Jadi kita tinggal kasih aja, misalnya di post di grup ini nomor teleponnya. Sudah, yang lain teman-teman ini mungkin ada yang dari kepolisian, ada yang dari mana, itu dia langsung cari sendiri, langsung locate, dikunci posisinya. Oh dia lagi di sini nih, langsung datangin. Oke, jadi kita mendapatkan keterangan yang bagus sekali bahwa seorang aktivis cyber army itu juga sangat membantu para penegak hukum dalam hal ini ya, ketika terjadi crime atau kejahatan yang menggunakan media ICT ini gitu ya. Apakah itu termasuk yang belakangan berita-berita yang hangat ini menyangkut ya biasanya perdagangan orang misalnya? Apakah itu menjadi wilayah yang kadang-kadang juga tersentuh oleh cyber army misalnya? Oh ini ada perdagangan orang nih, kesannya report ke. Iya. Ya bisa. Kalau misalnya ada info mengenai itu, misalnya teman misalnya di daerah ini nih saya lihat si Ani lagi di sini gitu ya. Oke, ini kamu di mana gini-gini langsung gitu. Kita bersinergi ya kita ya. Iya, bersinergi luar biasa. Berarti menuntut antar aktivis juga saling mengenal lah kalau begitu ya. Setidaknya mungkin ada code atau ada flag tertentu yang kemudian tolong reportnya ke sana atau diberitahu di lokasi Anda ada ini. Kalau dulu kan saya kok membayangkan kayak zaman orang ngebreak gitu ya. Yang di Temanggung lapor ke yang di Batu Malang begitu, kita mendengar ada ini gitu. Ya bisa. Ya. Oke. Sebelum ini kita masih ada waktu beberapa nih Mbak Modi untuk kemudian mendalami lagi. Kalau begitu sebetulnya negara ini sangat diuntungkan dengan aktivis cyber army ini. Bisa begitu? Ya sebenarnya kalau dibilang mau diuntungkan sih gini, kita harus lihat dulu. Indonesia ini kan negara hukum, ya. Dan kita mendukung hukum yang berlaku di Indonesia ini. Intinya seperti itu. Ya. Jadi ya sangat mungkin muncul pahlawan-pahlawan di dunia cyber ini, dengan apalagi yang kemudian udah tergabung di dalam cyber army ini, dalam menjaga keutuhan bangsa ini menjadi penting sekali ya Mbak Modi ya, kehadirannya ya. Ya kita nggak mau dibilang sok penting gitu, enggak ya. Pokoknya kita bisa melakukan apa, kita ada waktu, ya oke gitu. Tapi kalau lagi repot ya nggak bisa gitu. Jadi nggak kita mungkin seperti begini,
saya sederhana saja Mbak Modi, kalau ada seorang petani yang nanam pohon, mungkin dia juga tidak terlalu nyadar bahwa pohon yang ditanam itu ternyata telah memberikan sumbangan oksigen sekian metrik, ya kan, kubikasi. Iya. Begitu. Dan ternyata banyak sekali yang ini seperti itu bisa dapat kalpataru kalau dia, karena misalnya dia nanam pohonnya itu di tepi sungai yang kemudian bisa menjadi pencegah erosi begitu. Nah, ini seorang aktivis cyber army ya mestinya lebih canggih lagi di dalam berkontribusi gitu ya kepada masyarakat, kepada negara. Maka seorang aktivis cyber army potensialis sebetulnya adalah para pembela negara ya Mbak Modi ya. Sehingga kalau ada orang yang mau bergabung, ini adalah sebuah peluang aktivitas yang sangat positif ya Mbak Modi ya. Ya bisa dikatakan begitu juga, asal ada waktu dan mau mengorbankan waktunya itu. Nah, setiap pengorbanan mudah-mudahan dia memperoleh ganjaran yang setimpal, kan begitu. Ya. Kebaikan mudah-mudahan mendapatkan balasan kebaikan. Tapi ini sedikit guyon gitu. Kalau dari apa yang diselamatkan kemudian tiba-tiba datang salam tempel kayak ke kiai atau ke pastor atau ke pendeta begitu karena habis bacain doa gitu ya, ini dia merasa terima kasih gitu kan biasa saja itu Mbak Modi. Mungkin seorang aktivis cyber army juga di salam tempel begitu sebagai tanda terima kasih, wong namanya sudah dibersihkan tadi pakai Baiklin begitu. Enggak seperti itu. Karena kita kan mereka nggak tahu identitas kita, yang di belakang akun ini siapa kan nggak dikenal kita. Oh gitu ya. Iya. Kayak malaikat ini. Jadi ternyata lebih malaikat dari para pendeta, para ustadz begitu ya, dan para pedanda gitu. Menarik juga jangan nih. dibilang seperti itulah, kita bukan malaikat. Nah terus opo gitu kan? Ya pokoknya kita misalnya bikin akun gitu ya itu benar-benar akun kita, bukan akun yang abal-abal atau apa gitu. Ya di situ kita posting yang ini yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Jadi kan orang nggak tahu ini, misalnya saya nggak ada foto di situ dan saya nggak pakai nama saya, orang nggak tahu ini siapa yang punya akun, identitasnya juga aslinya seperti apa kan nggak ada. Itu. Okay. Tapi kerjaan seperti ini kalau salah misalnya, akun Anda kan bisa dikenali oleh penegak hukum di bidang cyber army. Bagaimana Anda menanggapi kenyataan seperti itu? Oh ya betul memang. Ya. Okay. Makanya yang seperti saya tekankan tadi, kita tuh benar-benar bergerak itu di dalam koridor hukum. Jangan sampai keluar dari sini itu. Kalau misalnya, tak sengaja, kalau tidak sengaja misalnya. Iya betul. Iya. Nanti akan diklarifikasi. Oh gitu. Sama siapa itu Mbak klarifikasinya? Ya klarifikasi pasti nanti ada yang lapor gitu. Oh, gitu. Oh ini kok yang kamu post nih salah begini-begini. Udah deh kamu turunin beritanya atau apa gitu. Oke. Dan itu baru berurusan. Jadi memang seharusnya ini sebuah cyber army ini mesti diorganize dengan lebih baik karena banyak yang ditolong tapi ketika ada kejadian kesalahan dia tanggung sendiri. Wah ini dunia tidak adil ini. Dunia maya tidak adil kalau begitu. Tapi saya kira begitulah. Tetap saja ada beberapa pihak yang diuntungkan baik sengaja, langsung maupun tidak langsung. Karena sebuah aktivitas yang diniatkan tadi apalagi dengan dasar idealisme yang tinggi tentunya akan bermanfaat baik itu bagi negara, masyarakat umum, bahkan personal mungkin perusahaan begitu ya. Kalau dia tersangkut hal-hal yang sekiranya tidak benar di informasinya di lapangan. Dan not to mention tentunya pihak-pihak tertentu yang bisa diselamatkan, diberi kebaikan oleh para cyber army ini. Mudah-mudahan Mbak Modi selamat bekerja di dunia cyber army ini sebagai aktivis.
dan mudah-mudahan tadi nggak sempet kayak saya naik sepeda tabrakan di jalanan begitu ya, dan jangan sampai kemudian nanti karena idenya ideologi, tentu kalau ideologi itu kalau karakternya nanti ketemu ideologi yang warnanya berbeda. Namun demikian, apapun itu, ini adalah sebuah pekerjaan baru dalam arti cara kita untuk berbuat baik kepada bangsa, masyarakat, maupun orang lain, dan ini tetap saja peluang sebagai sebuah pekerjaan yang mulia di mata Tuhan maupun di mata manusia. Saya kira itu, terima kasih banyak nih Mbak Modi, kita bisa ingin berbincang lebih banyak lagi sesungguhnya, karena Mbak Modi ini saya lihat rendah hati sekali, gitu ya. Saya nggak tahu kalau Mbak Modi sudah pakai seragam arminya, gitu ya. Tapi di sini nampil begitu rendah hati, begitu generous, dan itulah barangkali sikap yang ada di dalam Cyber Army, dan begitu juga mudah-mudahan aktivis-aktivis Cyber Army yang lain selamat berjuang, selamat membantu negara ini di dalam menegakkan kedaulatan dan semakin baik untuk kebaikan masyarakat ini. Terima kasih Mbak Modi, selamat malam, dan pemirsa Google Scholar. Nah, demikian bincang kita dengan Mbak Modi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa like, subscribe, and share untuk kemudian kita akan bertemu kembali dalam acara Google Scholar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.